kita ini akan mengukir banyak prestasi. Kita ingin sekolah kita ini akan dikenal oleh orang sehingga nilai jualnya jauh lebih tinggi dari nilai jual sekolah lain. Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo, mohon maaf Tabe karena tadi ada gangguan teknis, jadi khusus untuk di wilayah Sengkan mati lampu sekitar beberapa menit. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti pelatihan online kemarin, dan alhamdulillah peringkat sekolah kita kembali naik menjadi peringkat ketiga. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul untuk mengikuti pelatihan online itu. Karena di samping juga nama sekolah kita, juga Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat untuk pelatihan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi pagi kita sudah menyaksikan bagaimana arahan dari pidato dari Mas Menteri tentang sekolah penggerak itu, apa-apa yang harus kita lakukan terkait dengan sekolah penggerak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk mencapai cita-cita kita sebagai sekolah penggerak di UPT SMA Negeri 4 Wajo, tentunya kesiapan-kesiapan itu harus kita lakukan. Salah satu kesiapan yang harus kita mulai dari sekarang adalah bagaimana kita ingin menjadi guru yang baik dan berhasil. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa penelitian terkait dengan guru yang baik dan berhasil itu. Ada penelitian yang terkait guru yang baik dan berhasil itu versi siswa, berdasarkan keinginan siswa. Ada juga guru yang baik dan berhasil itu berdasarkan versi dari pakar pendidikan. Jadi itu ada perbedaan Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana versi siswa, pendapat siswa tentang guru yang baik dan berhasil itu. Ada 9 poin Bapak dan Ibu yang harus kita perhatikan. Jadi ini menurut pendapat dari siswa. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi guru yang baik dan berhasil itu, pertama harus tampil prima. Artinya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk di kelas, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita harus betul-betul siap. Mulai dari pakaian, mulai dari kesiapan materi, mulai dari perangkat pembelajaran dan seterusnya, harus betul-betul kita tampil prima Bapak dan Ibu. Karena terkadang sedikit saja tampilan kita itu akan menjadi bahan pembicaraan bagi siswa. Misalnya Bapak dan Ibu, kita lupa menyemer sepatu kita, sehingga sepatu kita itu kotor. Kita langsung masuk di kelas. Maka bukan lagi materi yang dibawakan itu yang diperhatikan siswa, tetapi sepatu kita yang diperhatikan. Jadi itu yang menurut versi dari siswa. Kita harus tampil prima. Yang kedua Bapak dan Ibu, untuk menjadi guru yang baik dan berhasil adalah berlakulah bijaksana kepada siswa. Artinya Bapak dan Ibu, kita mengajar siswa itu sudah memahami kemampuan dia. Jangan kemampuan kita disamakan dengan kemampuan siswa. Ini seringkali terjadi Bapak dan Ibu. Kemampuan guru disamakan dengan kemampuan siswa. Misalnya, kita sebagai seni, maunya apa yang ada di seni, keinginannya guru seni itu betul-betul itu juga yang ada pada siswa. Padahal mungkin siswa kita ada minatnya tidak di seni.
Tapi yang penting sudah ada tugas yang dibuat, sudah ada sedikit nilai seninya, itu sudah ada nilai. Ya, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain, seperti kemarin yang disampaikan Ketua MKPS, bahwa kita tidak mencetak misalnya olahragawan, tapi ketika dia sudah melompat, itu sudah ada nilai. Ketika dia sudah bergerak, berarti sudah ada nilai. Itu kita harus bijaksana, berlaku bijaksana kepada siswa. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, untuk menjadi guru yang baik dan berhasil menurut versi siswa adalah kita harus berusaha selalu ceria di muka kelas. Artinya Bapak dan Ibu, seberat apapun masalah di rumah tangga kita, persoalan di luar, ketika kita masuk di kelas, upayakan kita harus ceria. Karena dengan keceriaan itu, anak-anak bisa senang melihat kita. Beda kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk di kelas dengan cemberut, Bapak dan Ibu masuk di kelas dengan muka yang seram, maka pasti siswa langsung takut, langsung gemetar, dan secara psikologi, siswa tidak bisa lagi mencerna apa yang sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, guru yang baik dan berhasil menurut versi siswa adalah kendalikan emosi. Artinya Bapak dan Ibu, sebesar apapun amarah kita, pada saat kita berhadapan dengan siswa harus dikendalikan. Kadang ada siswa, kadang ada guru Bapak dan Ibu sulit untuk mengendalikan emosi. Ketika dia masuk di kelas, hanya persoalan sedikit saja, dia sudah emosional. Dia sudah mengata-ngatai, memaki-maki siswa. Itu yang tidak diinginkan oleh siswa. Kendalikan emosi. Karena siswa itu butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh petunjuk Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu adalah berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Saya teringat dengan kata-kata dari Pak Ambo Ako bahwa guru itu harus pintar-pintar jatuh, Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu, ketika ada pertanyaan yang sulit dan tidak bisa dijawab oleh guru, tentunya bisa saja kita membuat strategi. Artinya Bapak dan Ibu, kalau pertanyaan itu sulit tidak bisa kita jawab, berusahalah dulu untuk tidak langsung menyerah. Mungkin strategi bagus yang kita pakai adalah melemparkan dulu kepada siswa. Misalnya ada pertanyaan, langsung kita sampaikan bahwa itulah pertanyaan dari teman musia. Pertanyaan ini sangat mudah dan saya yakin yang ranking di kelas ini pasti bisa menjawab, padahal gurunya tidak bisa menjawab. Ketika yang ranking itu sudah menjawab, maka kita pancing lagi siswa yang lain. Kalau ranking 1 bisa, pasti ranking yang lain juga bisa. Ketika sudah banyak jawaban dari siswa, maka guru tinggal menyimpulkan dari jawaban itu. Dan pasti siswa yang bertanya tadi itu sudah puas Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, untuk menjadi guru yang baik dan berhasil adalah memilih atau memiliki rasa malu dan rasa takut. Artinya Bapak dan Ibu, kita sebagai guru harus selalu ada perasaan malu dan takut. Takut kepada Tuhan, malu kepada orang. Artinya Bapak dan Ibu, ini suara siswa bahwa guru itu harus punya rasa malu dan takut. Mudah-mudahan tidak ada di SMA 4. Kadang ada guru, karena dia tidak punya rasa malu, dia terus melakukan hal-hal asusila kepada siswanya. Jangankan seperti itu Bapak dan Ibu, pura-pura dia membantu untuk mengerjakan soal, padahal lain yang dilihat. Sesuatu yang dilihat. Kita punya rasa malu karena siswa lain pasti memandang kita, melihat kita, bahwa mata dari Bapak itu lain-lain, Bapak dan Ibu. Dan kita punya rasa takut kepada Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah.
Bapak dan Ibu. Kemudian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menjadi guru yang baik dan berhasil adalah kita harus menerima hidup ini apa adanya. Artinya Bapak dan Ibu, diharapkan kita hidup sederhana. Hanya Bapak dan Ibu, ketika guru perempuan punya banyak sekali emas, berkilo-kilo emas, janganlah dipakai di kelas. Janganlah digunakan di kelas. Bukan tempatnya di kelas memamerkan emas itu. Hidup sederhana. Apa adanya Bapak dan Ibu. Itu yang diinginkan oleh siswa. Kemudian, guru yang baik dan berhasil juga menurut siswa adalah kita tidak boleh sombong di hadapan siswa Bapak dan Ibu. Saya yakin di SMA Negeri 4 Wajo tidak ada guru yang sombong di depan siswa. Kadang ada guru begitu dia masuk karena dia sudah S2, sudah S3, maka yang pertama diceritakan oleh siswanya adalah S3-nya itu. Padahal semuanya sama Bapak dan Ibu, tergantung dari kualitas. Biarpun profesor kalau tidak bisa mengajar, tidak bisa mentransfer ilmu, tidak ada juga gunanya profesor. Apalagi kalau kita sudah doktor, tidak bisa mengajar Bapak dan Ibu. Yang dibutuhkan oleh siswa bagaimana kita mentransfer ilmu itu ke dia. Sehingga dia itu bisa memahami apa yang disampaikan itu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, guru yang baik dan berhasil itu adalah kita berlaku adil kepada siswa. Mudah-mudahan juga di SMA 4 tidak ada ini Bapak dan Ibu. Terutama pada saat memberi nilai. Di sekolah lain, kadangkala kalau dia memberi nilai, dia melihat dulu dari sisi kecantikan siswa. Oh, cantik siswa ini, kasih nilai ini. Padahal bodoh. Oh, ini adalah anak tetangga saya yang sering memberikan makanan, yang sering memberikan kue, maka saya berikan nilai tinggi, padahal dia tidak sanggup. Kita harus berlaku adil di dalam memberi nilai. Oleh karena itu, sering saya sampaikan, dalam memberi nilai harus objektif. Jangan libatkan perasaan Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada tetangga kita sudah bersengketa dengan orang tuanya, lantas ujung-ujungnya kita berikan nilai rendah. Karena kita sudah benci dengan orang tuanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus berlaku adil pada diri anak ini. Saya kira ini, Bapak dan Ibu, 9 poin yang keinginan siswa itu ketika kita ingin menjadi guru yang baik dan berhasil. Mudah-mudahan di SMA Negeri 4 Wajo akan menjadi guru yang baik dan berhasil menurut versi dari siswa. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran.
Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia.